Mbak Celin, dokter, siapapun ya, jangan sampai ketika Tuhan Yesus atau mungkin malaikat di surga mengabsen, "Celin, loh kok nggak ada namanya? Dulu kan ada." Ya pada akhirnya kan, dokter Reed, loh kok nggak ada? Siapa lagi? Yang podcast besar, ah, ah, loh kok nggak ada juga? Waduh, sedih dong Tuhan Yesus nanti saudara ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuh saudara yang menyaksikan tayangan ini dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penguasa surga dan bumi. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kemarin saya membahas tentang Celine, ya. Saya melihat di TikTok-nya seperti ada ciri-ciri gitu saudara yang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi mudah-mudahan saja tidak ya, Mbak Celin ya. Saya berdoa Mbak Celin kuat imannya. Jangan kecewa ya. Jangan sama dengan Aguste ya, yang sudah lewat itu ya kan, nantang Tuhan Yesus. Akhirnya memang nantang Tuhan Yesus 1 bulan, tetapi Tuhan itu penuh kasih. Dia kasih waktu 6 bulan. Tuhan Yesus kasih waktu dia 6 bulan supaya dia bisa bertobat kan. Sama dengan verifikasi kalau kita mau melakukan pinjaman harus beres 6 bulan. Jadi Tuhan Yesus juga kasih waktu bagi Agustan, yaitu menurut saya, supaya dia bertobat, tapi tidak bertobat ya lewat benaran ya. Di mana dia sekarang? Aduh, kalau kita berbicara tentang iman Kristen, ngeri saudara ya. Kita tidak bermaksud meremehkan keyakinan yang lain, tetapi kita mesti lihat sejarah Alkitab saudara. Ya, Mbak Celin, dokter, siapapun ya, jangan sampai ketika Tuhan Yesus atau mungkin malaikat di surga mengabsen, "Celin, loh kok nggak ada namanya? Dulu kan ada." Ya pada akhirnya kan, dokter Reed, loh kok nggak ada? Siapa lagi? Yang podcast besar, ah, loh kok nggak ada juga? Waduh, sedih dong Tuhan Yesus nanti saudara ya. Jadi saya sudah membahas kemarin di dalam Kisah 4 ayat 12. Ya, itu hanya sebagian kecil dari ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Ya, pada saat murid-muridnya mengaku bahwa engkaulah guru dan Tuhan, Yesus menekankan dan mengkonfirmasi bahwa benar akulah guru dan Tuhan, bukan tuan. Jangan dibalik-balik. Ya sudah jelas di situ naskahnya. Dari terjemahan ILT ya, terjemahan lama ya, terjemahan baru, IMB, Tuhan semua. Jangan dikurang-kurangi lagi. Mau cari lagi tuan, aduh ya. Jadi Mbak Celin, apapun yang kita lakukan di dunia ini itu bersifat sementara. Ya, saya melihat rambut saya sudah mulai tumbuh uban satu-satu, mulai ada keriput. Waduh, pingin rasanya dipertahankan ya, halus, cantik, tidak ada uban, mudah terus. Tetapi Alkitab berkata umur kita ini hanya 70-80 kalau kuat. Selebihnya itu ya keriput ya, jalannya juga nggak kuat ya. Itu pesan sederhana saya. Baca Alkitab, jangan dengarkan kata orang tentang keselamatan. Alkitab sudah membuktikan, bahkan Alkitab sudah menulis secara rinci mulai dari penciptaan sampai keselamatan, bahkan nubuat-nubuatan. Lengkap semua di Alkitab. Ya, dan hanya Alkitab yang menulis secara lengkap. Saya nggak tahu kalau yang lain karena saya nggak mau lihat. Ya, bagi saya. Walaupun sering juga saya dengarkan sih, dan termasuk yang membuat Abraham di Alkitab, ya saya juga pernah dengar ya, yang tidak sesuai dengan Alkitab saudara. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan keyakinan orang juga. Ya. Nah itu pesan saya kepada Mbak Celin, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia mengambil rupa sebagai manusia untuk masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan ciptaannya. Ya. Bagus kita bisa percaya kepada Yesus. Ya.
Di dalam Kejadian pada saat Tuhan Elohim menciptakan manusia, Elohim berfirman bahwa kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jelas. Jadi itu sebabnya ketika dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, ya sudah dikonfirmasi sejak pertama kali. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 di sana dijelaskan. Ya, baca Yohanes 1 dan seterusnya. Firman yang menjadi manusia, ya. Firman pada mulanya ada sejak purbakala, dia menciptakan dunia, kemudian dialah Yesus sendiri. Baca di sana supaya ngerti, ya. Harus kita percaya dengan iman. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan Yesus daripada percaya kepada benda-benda yang tidak hidup, ya. Ya kan, Saudara ya? Oke. Semoga ini bermanfaat bagi Mbak Celin atau yang bermaksud ingin meninggalkan Tuhan Yesus, silahkan saudara share, ya. Dan oh ya, saya menggunakan ini saudara ya, kostum ya. Saudara bisa kalau tertarik ada beberapa varian di keranjang kuning ya, silahkan untuk mensupport pelayanan PSD ya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati semuanya.